A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah ala nikmatil iman wa ala nikmatil islam wa ala nikmatil kulli. Tiada kata yang selalu terucap bagi lisan seorang hamba, yaitu kalimat syukur alhamdulillah atas segala nikmat yang diberikannya. Bersyukur dan selalu berucap alhamdulillah karena atas berkatnya dan rahmatnya, sehingga kita masih bertatap muka melewati layanan Zoom atau layanan YouTube kita kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan sehingga nantinya bisa berupa hidayah bagi teman-teman dan sahabat-sahabat MI Pesri Kendari. Salawat serta salam tak lupa pula kita aturkan kepada seorang pahlawan yang tidak pernah bersembunyi di belakang prajuritnya, seorang yang kita kagum-kagumi, seorang yang kita harapkan nantinya menjadikan syafaatnya di akhirat kelak. Dialah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah. Hari ini saya akan membawakan materi tentang keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Shadaqallahul azim. Pernahkah sahabat-sahabat atau anak-anakku sekalian mendengar ayat tentang ini? Dalam pesan yang diberikan oleh Allah dalam ayat ini,
Mungkin bagi kita mendengar ayat ini hanya biasa saja. Tetapi bagaimana dengan teman-teman yang atau sahabat-sahabat yang hari ini tidak ada sedikit pun atau bahasanya, mohon maaf, tidak mempunyai orang tua. Keutamaan berbakti kepada orang tua adalah hal yang wajib bagi kita, bagi anak-anakku sekalian, bagi sahabat-sahabat sekalian juga. Janji Allah itu pasti ada banyak keutamaan-keutamaan yang akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Tahukah kalian tentang kisah Uwais Al-Qarni? Seorang pemuda yang namanya terkenal di langit. Tahukah kalian? Pasti anak-anakku tahu. Dan sahabat-sahabat MI Pesri pun tahu. Beliau adalah salah satu sahabat Rasulullah. Yang mana beliau adalah sahabat yang bisa dibilang sangat mematuhi atau sangat patuh kepada orang tuanya, berbakti kepada kedua orang tuanya. Pernah dikisahkan pada suatu kisah, beliau Uwais Al-Qarni pada saat itu ingin pergi untuk bertemu kepada Rasulullah SAW. Namun ada pesan yang diberikan oleh ibunya atau ibundanya pada saat hari itu untuk cepat-cepat pulang. Untuk cepat-cepat pulang. Ketika beliau Uwais Al-Qarni pergi untuk bertemu Rasulullah SAW pada saat itu, namun beliau tidak dapat bertemu Rasulullah karena Rasulullah SAW pada saat itu pergi untuk berperang. Karena mendengar nasihat ibunya atau arahan ibunya untuk selalu setelah pergi untuk bertemu Rasulullah, dia untuk pulang. Karena tidak mendapati Rasulullah SAW pada saat itu, maka Uwais Al-Qarni pulang. Karena apa? Karena nasihat ibunya atau arahan ibunya untuk pulang. Inilah yang disebut untuk berbakti kepada kedua orang tua. Banyak keutamaan-keutamaan sahabat-sahabat MI Pesri atau anak-anakku sekalian dalam untuk berbakti kepada orang tua. Kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Menginjak atau setelah 1 atau 2 hari ini, mungkin besok sudah ada yang berpuasa, dan mungkin juga lusa ada yang berpuasa. Tapi sebelum memasuki bulan puasa ini, saya ingin membagikan beberapa keutamaan. Bukan terkait juga tentang bulan puasa atau keutamaan bulan puasa, tetapi bagaimana sih seharusnya kita bersikap. Sahabatku, sahabat MI Pesri Kendari, dari ayat yang saya sebutkan tadi, apakah teman-teman tahu atau sahabat-sahabat tahu apa isi di dalamnya? Saya bacakan artinya. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu menyembah selain Dia, agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-sekali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Sahabat MI Pesri Kendari, ada beberapa keutamaan kita ketika kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Yang pertama adalah itu adalah sebuah amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu hadis yang berbunyi bahwa ayu amalin ahabu ilallah,
Kata seorang sahabat, pekerjaan apa sih yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah SAW menjawab, as-salatu ala waktiha. Salat pada waktunya. Summa, kata sahabat, kemudian birrul walidain, yaitu berbakti kepada orang tua. Jadi setelah salat, wajiblah kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Bukankah itu adalah amalan yang bagus dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Terus apa lagi? Doanya mustajab bagi orang-orang yang selalu memuliakan orang tuanya. Doanya sangat mustajab. Ada 3 doa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa fakir miskin. Terus doa orang yang terzalimi. Dan doa orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Itu janji. Itu perkataan Rasulullah SAW. Bagaimana dan kita yang saat ini? Saya ingin bertanya bahwa apakah teman-teman atau sahabat-sahabat MIPSRI hari ini sudah memuliakan orang tuanya? Besok atau lusa sudah masuk dalam bulan Ramadan. Saya ingin bertanya, sudahkah kita memuliakan kedua orang tua kita? Sudahkah kita meminta maaf kepada kedua orang tua kita? Sudahkah? Atau belum? Coba tanyakan di dalam hati kita bahwa adakah mereka dalam pikiran kita atau dalam benak kita? Rezeki adalah hal yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Apakah pekerjaan kita menghalangi kita untuk bertemu kedua orang tua kita? Apakah pekerjaan kita membuat kita tidak bisa untuk berkata yang baik-baik kepada mereka, berbuat baik kepada mereka? Apakah itu? Apakah uang, pekerjaan dan sebagainya akan kita bawa mati? Doa dari anak yang saleh akan membawa kedua orang tua kita ke surga nanti. Beruntunglah bagi sahabat-sahabat hari ini yang masih punya kedua orang tua, masih bisa membersamai. Tapi bagaimana dan teman-teman kita yang sampai hari ini sulit untuk bertemu kedua orang tuanya? Yang dirantau, yang terpisah akan suatu hal, atau karena telah tiada. Allah bilang, "Fala taqul lahuma uff." Janganlah sekali-sekali kalian mengatakan saja. Allah sudah larang. Bagaimana dengan perkataan-perkataan buruk lainnya? Haram hukumnya. Membahas kedua orang tua mungkin sangat berat bagi kita. Tapi yang saya ingin ingatkan bahwa setelah Allah, jika kedua orang tua kita menyuruh kita kepada kebaikan, maka mereka. Dalam hadis dikatakan bahwa ridallah fi ridha walidain wa sakhtullah fi sakhti walidain. Ridhonya Allah terletak pada ridhonya kedua orang tua, dan murkanya Allah terletak
kepada murkanya kedua orang tua. Jadi bayangkan teman-temanku sekalian, sahabat-sahabat MI3, ketika kita bekerja, ketika kita mengais ilmu, memang ilmu dikatakan bahwa adalah jalan untuk menggapai jannah. Tetapi bagaimana dengan ketika dengan ilmu itu kita mendurhakai kedua orang tua kita? Pekerjaan kita membuat kita jauh dari kepada mereka. Dengan alasan bahwa saya ingin kehidupan yang lebih layak. Terus, jika mendapatkan keinginan yang telah kita impi-impikan atau kehidupan yang layak, lantas kita melupakan kedua orang tua kita. Banyak dari kita yang mengabaikan hal ini. Ramadan sebentar lagi, tinggal menghitung 1 atau 2 hari ke depan. Apakah kita sudah meminta maaf kepada kedua orang tua kita? Apakah kata-kata yang indah sudah terucap dari mulut kita untuk kepada kedua orang tua kita? Sampai orang tua bagi saya adalah hal yang paling utama. Ibu saya, ayah saya. Saya ingin berkata kepada teman-teman, apakah teman-teman berani untuk hari ini, atau anak-anakku yang hari ini menyaksikan tayangan YouTube hari ini, coba tanyakan pada diri kita, apakah saya sudah berbakti kepada kedua orang tua kita? Apakah saya pernah mengeluarkan kata-kata kasar atau pernah menyakiti hatinya mereka? Tanyakan. Puasa kita tidak akan berlaku apa-apa jika sampai hari ini masih ada tergores, masih ada sedikit hal yang menyayat hati kedua orang tua kita. Allah menjanjikan bahwa bulan puasa atau bulan Ramadan terbukanya pintu taubat. Terbukanya pintu taubat untuk kita semua. Maka sebelum itu, sampaikanlah kepada kedua orang tua kita permintaan maaf kita. Coba ucapkan bahwa ayah, bunda, oma, opa, mama, papa, saya minta maaf jika hari ini saya masih mempunyai salah kepada kita. Pesan saya, orang tua lebih penting. Walaupun kita tidak dapat bertemu, seringlah untuk memberikan kabar. Kita mempunyai sosial media, kita mempunyai handphone. Kenapa tidak sekali-sekali kita menelpon? Bersyukurlah kita yang masih mempunyai kedua orang tua. Bagaimana dan mereka yang tidak ada? Mau menyampaikan hal itu sudah tidak bisa. Kemana mereka harus lari? Keluh kesah mereka sudah tidak ada yang dengarkan. Tidak seperti kedua orang tua kita. Bisa kita bayangkan?
perih, memang perih. Tapi untuk memuliakan kedua orang tua itu sangat penting. Apalagi kita masih mempunyai keduanya. Celotehan saya hari ini bukan untuk menceramai teman-teman, tapi mengingatkan diri saya pribadi dan teman-teman sekalian. Jika semua hal yang kita lakukan tanpa ridho kedua orang tua kita, bagaimana kita akan sukses? Bagaimana kita akan menggapai impian kita jika tidak ada ridho di antara keduanya? Banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran menjelaskan tentang berbakti kepada kedua orang tua. Namun saya tidak ingin menelisik lebih dalam. Hanya beberapa ayat yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman, sehingga teman-teman tahu bahwa pentingnya untuk memuliakan kedua orang tua. Jika hal itu menjadi penghambat bagi teman-teman, apa yang saya sampaikan menjadi kerancuan bagi teman-teman, saya mohon maaf. Namun jika teman-teman menerima celotehan saya, semoga kita selalu bersama dan selalu berusaha untuk membahagiakan kedua orang tua kita. Doakanlah mereka. Sudah sering disampaikan bahwa doa itu adalah silahul muslimin, senjatanya orang-orang muslim. Maka sering-seringlah berdoa untuk kedua orang tua. Berikan kabar, telepon walau sejenak. Mereka akan sangat gembira. Mereka tidak akan lagi meminta bahwa datanglah ke sini nak, ke sini, ke rumah yuk. Enggak. Mereka pasti enggan. Tapi bagaimana inisiatif kita untuk membahagiakan mereka? Datang, jenguk. Mereka pasti akan bahagia. Yang tadinya sakit pinggangnya atau sakit badannya, ketika melihat kita, mereka pasti akan bugar. Karena kenapa? Bahagianya terletak pada kita. Bahagianya terletak pada kita. Mohonkan ampun bagi mereka. Karena tadi bahwa doa-doa orang-orang yang saleh yang mendoakan kedua orang tuanya itu langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat MIP Sri Kendari dan anak-anakku sekalian. Berdasarkan ayat Allah yang saya sebutkan dan beberapa hadis yang saya paparkan, semoga bisa menjadi pencerah bagi teman-teman anak-anakku sekalian. Jangan lupa bahwa orang tua punya banyak makna untuk kita. Tanpa mereka, kita tidak bisa berjalan. Tanpa mereka, kita tidak bisa lahir di dunia. Tanpa mereka pula, sampai hari ini kita tidak akan bisa sampai di titik pencapaian kita hari ini. Memang berdasarkan bahwa kerja keras kita, iya. Tapi tahukah Anda di belakang itu ada doa kedua orang tua Anda yang selalu mensupport Anda melewati pintu-pintu langit sehingga langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah apa yang saya sampaikan. Semoga menjadi pencerah bagi teman-teman. Pesan saya, berbaktilah kepada kedua orang tua kalian, kita, dan semua. Mumpung kita masih bisa bersama mereka. Kapan lagi? Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mm-hmm.